Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang kita dengar dari bacaan pertama, penglihatan yang dilihat oleh Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan kepada kita harapan bahwa kita kelak boleh bersama-sama ke 144.000 orang dalam kerajaan Anak Domba. Secara khusus kita bisa melihat Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, di mana selain 144.000 orang, hadir juga di situ orang banyak yang tak terbilang banyaknya. Kita diberi harapan karena kita telah memutuskan untuk mempunyai nama Tuhan ditulis dalam atau di dahi kita, yaitu pembaptisan yang telah kita terima dalam namanya. Dan kita juga berusaha untuk menghidupi baptisan kita itu secara penuh dan secara publik. Yang kedua, karena kita diajar Tuhan untuk menyanyikan madah baru di hadapan tahta Allah ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Ya, meskipun belum sesempurna itu, kita seringkali juga berdoa hanya menggunakan bibir kita, tetapi Tuhan telah mengajar kita berdoa yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Kita juga dianugerahi Roh Kudus. Ketika kita dibaptis dan terlebih ketika kita menerima sakramen penguatan, kita menerima Roh Kudus yang hari demi hari memurnikan hidup, hati, dan bibir kita supaya kita makin hari makin kudus. Dan kita juga berusaha untuk menyandarkan hidup kita ini kepada pemeliharaan Tuhan. Dari Injil yang kita dengarkan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga belajar. Kita harus mempersembahkan kepada Tuhan bukan hanya kelebihan kita, bukan sebagian hidup kita, atau bukan sekedar sebagian besar hidup kita, tetapi seluruh hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita persembahkan kepada Tuhan. Memang secara kodrati, secara manusiawi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memberikan semuanya kepada Tuhan itu berat. Dan kadang kita juga menolaknya. Tetapi secara adikodrati, oleh karena Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Roh Kudus yang telah kita terima dan memampukan kita untuk makin hari memandang, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang total, kita pun juga dimampukan untuk membalas cinta Tuhan itu juga secara total. Dan disitulah pesiarahan hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita selalu berada dalam ketegangan. Secara manusiawi, secara kodrati, kita itu berat. Kita itu seringkali bahkan menolak. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, menguatkan kita, dan bahkan mendorong kita untuk makin hari makin secara total mencintai Tuhan. Maka dalam Triduum yang ketiga, menjelang perayaan hari ulang tahun paroki kita yang diajak untuk menghayati kesederhanaan dalam dunia modern dengan semangat melayani seturut teladan Santo Paulus. Ini menjadi pergulatan kita. Kita satu sisi menyadari paroki kita ini menjadi rumah kita bersama untuk
menghayati iman kita. Kita bersyukur karena paroki kita sudah hampir 29 tahun nanti kita rayakan. Dan di dalam paroki kita bersama-sama kita bergulat. Meskipun secara manusiawi berat, tetapi secara adikodrati kita dimampukan, dikuatkan. Terus-menerus kita berjuang bersama-sama dengan umat paroki